Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MPD, tentunya dengan semangat dan juga ikhlas serta tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Syekh Nurjati Cirebon. Mohon izin untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu berkaitan dengan peran sumber daya manusia dalam mensukseskan SDGs atau pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pendahuluan, kita tahu bahwa peran adalah merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Peran yang dimiliki tentu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan juga potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian SDGs adalah merupakan terobosan yang dibentuk oleh PBB karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara global, berkaitan dengan tantangan globalisasi yang marak dan juga semakin pesat. Kita tahu bahwa SDGs ada 17 komponen yang 17 tersebut itu adalah merupakan terobosan dari PBB berorientasi pada bidang pendidikan, lingkungan, kemudian ekonomi, kemudian sosial, budaya, sampai dengan ketahanan pangan. Ini merupakan perhatian sebuah perserikatan bangsa-bangsa terhadap masalah-masalah yang ada di setiap negara. Tentunya dengan adanya SDGs akan memberikan konsep besar bagi suatu negara untuk memajukan negaranya dan mensejahterakan masyarakatnya. Kita beranjak pada definisi peran. Tentunya peran sendiri secara definisi adalah merupakan posisi, fungsi, dan juga tugas yang dimainkan oleh seseorang dalam suatu sistem tertentu, dalam suatu sistem sosial atau organisasi, atau juga di suatu kondisi dan situasi tertentu. Jadi artinya ketika kita menjadi seorang kepala sekolah, maka di situ kita sedang memainkan peran menjadi kepala sekolah yang dituntut untuk membawa sekolah tersebut mencapai visi, misi, dan tujuannya dengan baik dan maksimal. Itu yang dinamakan peran. Kemudian peran mencakup 5 hal, yaitu yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab, kedua harapan dan ekspektasi, ketiga perilaku dan sikap, keempat fungsi dan kontribusi, kelima identitas dan citra. 5 komponen ini tentu menjadi hal yang utama dalam berperan. Segala sesuatu peran yang kita mainkan tentunya ada 5 komponen tersebut. Tugas, pasti kita punya tugas untuk berperan.
Kemudian harapan, pasti kita punya harapan dalam membenarkan sesuatu lakon. Kemudian perilaku menentukan hasil daripada suatu peran. Fungsinya tentu akan berkaitan dengan hasil juga, karena memang fungsi peran ataupun fungsi daripada tugas-tugas yang dimainkan itu ya sesuai dengan keselarasan, maka akan lebih mudah untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian identitas, tentu ada identitas yang diemban seperti lembaga, membawahi lembaga atau membawahi instansi ataupun yang lainnya. Tentu identitas dan juga atau yang sering kita sebut dengan citra. Citra baik maka akan baik, citranya buruk maka semuanya juga akan buruk. Kemudian ada dua teori yang saya angkat, yaitu yang pertama berkaitan dengan teori peran sosial yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. Beliau mengatakan bahwasanya peran sosial dibentuk melalui interaksi dengan orang lain dan mempengaruhi perilaku individu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya peran seseorang dalam status sosial itu ditentukan dari interaksi sosial dan juga perilaku sosial. Jadi ketika kita bersosial dengan orang itu kita akan membentuk suatu peran, entah itu peran untuk menyelesaikan masalah ataupun peran untuk mensejahterakan sebuah sistem sosial. Kemudian yang kedua, teori peran sosial yang dikemukakan oleh Jacob Moreno. Beliau mengatakan bahwasanya peran sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status, kekuasaan, dan hubungan sosial. Tentu di sini jelas bahwasanya status sosial menentukan peran yang ada di masyarakat, kekuasaan pun sama, dan hubungan sosial itu pun juga berpengaruh terhadap peran seseorang di dalam masyarakat secara umum. Kemudian kita berangkat di SDGs atau kita sebut dengan Sustainable Development Goals. Di sini ada sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang tadi saya sepil di awal itu ada 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Jadi ini SDGs adalah bagian dari perhatian PBB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dalam satu dunia. Beberapa hal yang terdapat di dalam SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, sampai dengan kemitraan untuk tujuan. Jadi 17 komponen itu mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, kemudian ketahanan pangan dan juga lingkungan yang menentukan apa yang ada dalam SDGs. Kemudian target daripada SDGs tentunya ada target dari SDGs tersebut, yaitu mengurangi kemiskinan dan kelaparan, kemudian meningkatkan kualitas hidup, melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Karena banyaknya masalah yang terjadi, baik itu dari masalah kemiskinan atau masalah ekonomi, kemudian masalah kesenjangan hidup, kemudian masalah lingkungan, kemudian SDGs mencetus sebuah target untuk mengurangi itu, menanggulangi itu, dan memecahkan masalah yang ada dalam polarisasi kehidupan manusia. Kemudian setelah kita mengetahui peran sosial ataupun peran SDM dan juga definisi serta tujuan daripada sasaran daripada SDGs, tentu kita juga perlu menilik apa sih yang menjadi contoh penerapan daripada SDGs tersebut. Tentunya SDGs mempunyai contoh yang sudah dilakukan, yaitu baik dalam bidang lingkungan, bidang sosial, bidang ekonomi.
Saya sepil satu persatu, yaitu bidang lingkungan itu dengan adanya pengelolaan sampah yang baik itu akan menyebabkan kemakmuran lingkungan. Kemudian dalam bidang sosial itu ada kesetaraan gender, sosial antara laki-laki dan perempuan saling memahami. Kemudian kita beranjak pada peran yang dimainkan atau kunci dalam mencapai tujuan SDGs atau mensukseskan SDGs. Peran SDM tentunya harus mempunyai kompetensi, yaitu kompetensi didapat dari pendidikan dan pelatihan, kemudian pengembangan dan keterampilan, serta pengembangan kepemimpinan. Hal itu akan dapat memberikan dampak positif bagi SDGs. Kesimpulan dari materi kali ini adalah peran manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah, kemudian peran adalah merupakan fungsional seseorang dalam suatu tempat, dalam suatu organisasi, ataupun di suatu kondisi tertentu, yang kemudian berkaitan dengan SDGs. SDGs tentunya adalah merupakan perubahan berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB, yang mana tujuannya adalah untuk mengangkat segala permasalahan yang terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Dengan demikian, peran SDM sangat penting untuk mendongkrak tujuan dan juga manfaat daripada pembentukan SDGs tersebut. Tentunya ketika kita belajar memahami berkaitan dengan peran, maka kita akan mudah untuk mencapai sebuah tujuan daripada SDGs. Karena kita semua akan dapat memberikan kontribusi terhadap negara, bangsa, bahkan dunia demi tercapainya SDGs. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.